Bakalan dapet juga tuh gue tekanan dari atasan. Teleponin sama klien yang kadang-kadang jadi ngeganggu jam istirahatnya gue juga. Saat mengalami burnout, otak kita dalam kondisi yang bisa dibilang semuanya under pressure. Dan orang yang mengalami stres tingkat tinggi secara kronis, terjadi peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Halo, nama saya Dr. Zulfia Oktanida Syarif SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa. Melakukan kegiatan di rumah sudah kita jalanin sejak bulan Maret, dari mulai ibadah, belajar, hingga bekerja. Pandemi COVID-19 ini bikin semua kegiatan kita terbatas. Gak heran deh kalau kita ngerasa bosan parah. Jam kerja di rumah yang melebihi kantor lah, revisi semena-mena di menit akhir lah. Gak pengen kerjain tapi numpuk. Lelah banget rasanya. Harus nelfonin nasabah pakai biaya atau pulsa gue sendiri. Apalagi untuk kerjaan gue yang based on target bulanan lagi kan. Itu pasti bakalan ngaruh juga ke achievement gue gitu. Di saat kayak gini nih, pandemi kayak gini, bakalan susah banget buat dapet nasabah. Bakalan dapet juga tuh gue tekanan dari atasan. Gue bakalan kepikiran, jadi susah tidur. Pasti gue bakalan dikejar-kejar sama targetnya itu, diteleponin sama bos, teleponin sama klien yang kadang-kadang jadi ngeganggu jam istirahatnya gue juga. Jadi burnout syndrome adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala yang berkaitan dengan kondisi stres di tempat kerja yang berlangsung secara kronis. Dan burnout syndrome ini terdiri dari beberapa gejala. Gejalanya antara lain perasaan bahwa energinya berkurang atau merasa lelah, exhausted. Kemudian ada pikiran yang merasa negatif atau sinis terhadap pekerjaannya. Dan juga mulai muncul perasaan jauh secara mental terhadap pekerjaannya tersebut. Nah, WHO menyatakan burnout bukanlah suatu gangguan atau penyakit, tapi merupakan suatu kondisi kesehatan tertentu yang apabila tidak ditangani dengan baik, ini akan menimbulkan suatu gejala psikologis yang bisa jadi mengarah ke suatu gangguan. Namun kalau burnout sendiri itu belum kita sebut gangguan mental. Jadi apa yang terjadi pada otak dan tubuh kita saat mengalami burnout? Saat mengalami burnout, otak kita dalam kondisi yang bisa dibilang semuanya under pressure. Dan orang yang mengalami stres tingkat tinggi secara kronis, terjadi peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Hormon kortisol ini adalah hormon stres. Saat hormon kortisolnya meningkat, ini akan mempengaruhi berbagai fungsi dari tubuh kita. Sehingga orang mengalami stres secara kronis bisa mengalami gejala-gejala fisik dan juga gejala-gejala psikologis. Dan semua ini terjadi di dalam tubuh, di mana otak adalah pusat pengaturannya, tapi prosesnya terjadi di keseluruhan tubuh kita. Kita tuh suka sama kerjaannya, Dok, tapi capek. Gimana ya mengontrolnya? Cara kita mengontrolnya adalah kita perlu membuat work-life balance, keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan non-pekerjaan. Seringkali kita lupa, karena sibuk bekerja, karena passion kita dengan pekerjaan tersebut, kita menghabiskan waktu, energi, segala upaya terhadap pekerjaan tersebut. Kita lupa dengan personal care, kita lupa dengan bagaimana kita meluangkan waktu dengan keluarga, dengan social life, dan sebagainya. Karena kita perlu beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, cara kita adalah kita mengatur schedule bekerja dan schedule untuk menjaga diri sendiri. Karena seringkali saat kita work from home, blur antara jadwal kerja dan jadwal kegiatan di rumah. Oleh karena itu sangat penting untuk bisa membuat schedule yang jelas antara kapan waktunya perawatan diri, misalnya self hygiene ya, mandi, merawat diri sendiri, makan, istirahat, tidur, relaksasi, dan kapan waktu bekerja dari rumah. Kemudian cara-cara untuk bisa meredakan stres
bisa dengan melakukan hobi-hobi yang kita bisa lakukan di rumah. Bercocok tanam yang lagi happening, atau kita melakukan hobi yang sudah lama tidak kita kerjakan, dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini. Jadi be creative. Pesannya adalah you are not alone. Jadi nggak sendirian nih ngalamin burnout ya. Jadi kita burnout rame-rame. Jadi kita saling support. Supaya kita bisa mengatasi burnout, kita perlu speak up, perlu bicara satu sama lain, bisa sama teman kerja, sama keluarga, bercerita bahwa kita sedang mengalami suatu kondisi kelelahan, baik fisik maupun mental. Bicara sama atasan untuk membantu mengurangi workload, bicara sama teman kerja untuk bisa mengcover pekerjaan tertentu, dan bila perlu ambil cuti, take a break, walaupun hanya di rumah saja, tapi cuti betul-betul tidak melakukan pekerjaan apa-apa, just enjoy your time with your family. Teman-teman yang masih berjuang buat mengatasi burnout kalian di luar sana, tenang, lo nggak sendiri. Kita semua lagi berjuang bareng-bareng kok, jadi tetap semangat.